Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini, detik ini kita masih diberikan kesempatan hidup bisa menghirup udara di pagi hari dan kita masih berkumpul bersama-sama melaksanakan ibadah kewajiban kita setiap hari, yaitu sholat subuh. Dan alhamdulillah kita bisa mengikuti secara berjamaah. Begitu juga kita harus bersyukur kepada Allah karena kita sudah diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Dan ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat berbingkaskan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan beliau sampai hari ini kita masih tetap berpegang teguh kepada agama Allah, yaitu agama Islam. Jamaah salat subuh yang saya hormati, sebelum atau pertemuan kemarin saya membahas terkait hadis arba'in yang keempat ya, terkait proses penciptaan manusia, yang mana proses penciptaan manusia itu di dalam rahim seorang ibu itu mulai dari setetes mani, kemudian selama 40 hari terbentuk menjadi setetes darah. Dari setetes darah ini 40 hari menjadi segumpal darah. Selama 40 hari juga. Sampai dengan 120 hari maka Allah meniupkan ruh kepada kita. Dan alhamdulillah kita hari ini ya usianya sudah banyak. Usia bertambah, mudah-mudahan dosa tidak bertambah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk hari ini saya tidak melanjutkan dulu hadis arba'in yang kelima, namun saya membahas terkait tipe-tipe anak sesuai dengan Al-Qur'an. Karena memang di dalam Al-Quran ini diinformasikan bahwa ada beberapa tipe seorang anak yang hasil dari didikan seorang ayah atau ibunya di dalam keluarga. Karena anak ini merupakan anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah yang sudah diberikan anak 1, anak 2, anak bahkan anak sampai 11, luar biasa, itu anugerah yang Allah berikan. Ini merupakan amanah dan titipan Allah kepada kita semua. Namun ada juga yang belum diberikan anugerah atau kesempatan amanah. Mudah-mudahan kita bareng-bareng berdoa, mudah-mudahan segera diberikan amanah dan bisa menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Anak ini merupakan anugerah yang maha kuasa untuk orang tuanya dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi juga amanah, kemudian perhiasan bagi orang tuanya, sekaligus menjadi sebuah fitnah. Bahkan juga nanti diinformasikan bahwa menjadi musuh. Nah, tipe-tipe apakah sajakah yang sesuai menurut Al-Qur'an menjadi penyejuk hati, menjadi perhiasan dunia, bahkan menjadi tadi musuh bagi orang tuanya. Pertama, anak sebagai penenang hati, penyejuk jiwa, dan bahkan menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, yaitu sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dari ayat ini Allah berfirman, ya Tuhan kami,
Ini doanya siapa, Ustaz? Doanya Nabi Ibrahim ya. Meminta anak keturunannya menjadi orang-orang yang beriman, menjadi penyejuk hati. Maka alhamdulillah keturunan Nabi Ibrahim itu yang kemarin mengatakan bahwa ayahnya, anaknya, bahkan cucunya ya itu sebagai nabi semua. Siapa itu ya? Ustadz siapa yang ngomong itu? Bukan Ustadz Bamas ya kalau nggak salah. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail ya, atau Nabi Ishak. Kemudian Ishak mempunyai anak Nabi Yakub. Luar biasa ya. Ini sampai keturunan kakek dan cucunya sebagai nabi. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penenang hati atau penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Furqan ayat 74. Dalam sebuah tafsirnya para ulama menyatakan bahwa qurrata a'yun, penyejuk hati ini yaitu anak-anak yang soleh, taat kepada Allah, berbakti kepada Allah, menjalankan seluruh syariat-syariat Islam. Maka anak ini dilahirkan bukan selahir-lahirnya, diblojoin oleh seorang ibu yang enggak sehidup-hidupnya, melainkan orang tuanya merencanakan dari mulai sebelum hamil, dipersiapkan makanannya seperti apa, kemudian direncanakan hamilnya, setelah hamil keluar janin atau bayi, direncanakan programnya, pendidikannya, dan diciptakan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ini merupakan tipe anak yang pertama. Jadi perlu kerja keras bagi orang tuanya untuk membentuk anak yang soleh dan solehah. Jadi tidak mudah ternyata ya. Jadi mendidik anak ini tidak mudah. Nah, ini tipe 1. Kemudian ada tipe kedua, yaitu anak sebagai perhiasan dunia. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan, di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Surat Al-Kahfi ayat 18. Dalam ayat ini anak diposisikan sebagai perhiasan dan kekayaan dunia bagi orang tuanya, layaknya seperti kekayaan-kekayaan yang lain, punya mobil, punya rumah dan sebagainya. Ini menjadi perhiasan dunia bagi orang tuanya. Maka tidak heran ada orang tua bangga dengan anaknya, apalagi ganteng, apalagi cantik, luar biasa, imut dan menggemaskan ya. Ini perhiasan dunia, betul nggak? Lagi. Namun kata Allah, kata para ulama, kecintaan terhadap anak juga jangan berlebihan, sehingga membuat orang tuanya terlena akan perhiasan yang kita miliki itu, yaitu seorang anak, sehingga mengabaikan hak-hak anak. Kemudian bahkan lebih jauhnya lagi, saking cintanya sama anak, baik salah atau tidak salah, bahkan kadang memanjakan anak tersebut, sehingga anak tersebut bisa menjadi bahaya bagi dirinya dan kepada orang tuanya. Makanya kita juga disyariatkan, kita punya harta, kemudian rumah mewah, kemudian punya uang berlimpah dan sebagainya, termasuk anak. Kita ini disuruh untuk zuhud ya.
Makanya ahli tasawuf itu mengatakan zuhud. Zuhud itu bukan kita tidak cinta dunia, tetapi zuhud itu tidak memasukkan dunia ke dalam hati kita. Makanya ada yang kiai yang banyak hartanya, tetapi dalam dirinya, di dalam hatinya tidak ada ke dunia itu, barang-barang dunia di dalam hatinya. Makanya bersyukur kalau kita memiliki sifat seperti itu. Termasuk juga kita dididik kepada anak, kemudian saking cintanya kepada anak, kemudian ajalnya ditetapkan umur mungkin 8 tahun meninggal. Dengan meninggalnya itu kita stres, kita bikin kehilangannya benar-benar, sedihnya benar-benar. Itu tidak boleh ya, kita relakan, karena memang yang namanya hidup itu tidak mesti seperti teori ya, dari lahir sampai dewasa, sampai tua, sampai kakek nenek kemudian meninggal. Ternyata tidak ya, karena ada anak yang dilahirkan baru sehari meninggal, ada yang 1 tahun hidup sudah lagi gemes-gemesnya meninggal ya, seperti itu. Jadi ini tipe yang kedua. Untuk tipe yang ketiga, anak sebagai fitnah atau ujian, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang benar. Nah, dalam hadis ini dimaksudkan anak sebagai amanah atau titipan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita orang tua, kita memberikan hak-hak anak tersebut, yaitu disayang, dirawat, dididik agar memiliki masa depan yang cerah dan membahagiakan orang tuanya di kemudian hari. Maka ketika ada orang tua yang dititipkan anak, ya jangan menjadi beban. Ya, bahkan mohon maaf punya niat untuk membuang, untuk membunuh. Naudzubillah min dzalik. Nah, biasanya yang seperti itu kasih sayang orang tua sudah dicabut. Karena memang kelakuan dari orang tuanya. Makanya kita nih yang punya anak perempuan, bahkan juga yang laki, dijaga baik-baik. Apalagi sudah masuki jenjang SMP, SMA, bahkan kuliah. Terutama ya pergaulan kepada sesama lawan jenis. Ya. Jadi di sekolah, di kuliahan, di lingkungannya ya dijaga. Karena takutnya ya dengan pergaulan yang bebas, karena orang tua tidak menjaga dengan baik-baik, bahasa kitanya anaknya pacaran, bergaul dengan bebas, kemudian sebelum waktunya ijab qabul sudah hamil duluan. Naudzubillah min dzalik. Biasanya seperti itu, otomatis kasih sayangnya hilang karena malu, karena takut. Orang tua merasa tidak lagi iba, sudah melahirkan ya dibuang di sampah, di tong sampah, dibuang di sungai atau di kali. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai hal itu terjadi. Untuk yang keempat, tipe yang keempat yaitu anak menjadi musuh. Hal itu diungkapkan di dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagaimana mufassir menjelaskan bahwa maksud sebagai musuh ini ada dua. Pertama, menjadi pihak penghalang kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak itu juga bisa menjadi
rintangan, menjadi godaan bagi kita untuk melaksanakan seluruh syariat-syariat Allah. Ada juga mufassir yang menjelaskan bahwa maksud musuh di sini yaitu musuh seperti yang terjadi di hari kiamat nanti. Jadi orang tua tidak mendidik anaknya, apalagi tidak mendidik agamanya untuk keperluan agamanya di dunia ini, maka nanti di akhirat baik istri baik anak akan menuntut, saling bermusuhan nanti di hari kiamat. Karena tadi tidak dipenuhi hak-hak mereka. Maka oleh karena itu ya jangan sampai terjadi hal seperti itu. Kita diberikan amanah anak, maka kita dididik dengan sebaik-baiknya. Karena naudzubillah min dzalik, ketika kita nih amalan sudah banyak, ya seperti hadis yang kemarin. Kita dengan surga, di pintu surga itu sudah tinggal sehasta lagi, 40 cm mau masuk ke surga. Ternyata dipanggil lagi karena ada yang menggugat. Jangan sampai seperti itu ya Allah. Makanya kita mudah-mudahan kita berdoa, kita semuanya keluarga besar masuk surga semua bareng-bareng. Dan kita nanti di alam mahsyar juga dipertemukan oleh Allah, dimudahkan dipertemukan oleh Allah. Jangan sampai sudah ketemu kabur lagi karena takut saling menggugat seperti itu. Jadi ini tipe anak sesuai Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita sih pengennya berharapnya tipe yang pertama yang menjadikan anak sebagai penyejuk hati, kemudian juga menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena banyak cerita Pak Agib ya di jenjang SMP gitu ya, atau sekolah lagi seperti itu. Jadi luar biasa kalau diceritakan panjang. Karena untuk proses anak itu ternyata memang anak yang dikatakan nakal, dikatakan bandel, dikatakan males, enggak sesuai aturan yang ada gitu ya, tidak mengikuti tertib di sekolah. Itu ternyata saya lihat dan perhatikan itu kembali lagi kepada keluarganya. Kalau keluarganya lengkap, memberikan kasih sayang penuh kepada anak, insya Allah anak menjadi lebih baik lagi. Tetapi kalau sudah orang tuanya bermusuhan, mohon maaf bercerai, ya itu akan mengganggu psikologis anak, sehingga proses belajar dia di lingkungan dan di sekolahnya akan terganggu. Jadi kembali lagi kepada kita, yuk mari kita yang diberikan amanah ini menjaga anak kita masing-masing dengan baik. Maka kita juga nih jamaah yang ada di sini, jangan juga bangga, saya setiap hari ini setiap pagi datang ke sholat subuh berjamaah, tapi mengabaikan anak kita yang lagi tidur, yang sudah waktunya 7 tahun harus bisa melaksanakan kewajiban. Makanya kan ada konsepnya, kalau sudah 7 tahun ya kita pukul. Dipukul lagi begitu ya Ustaz? Iya, dihukum. Makanya jangan bangga, Bapak Ibu, mohon maaf ini ya. Takutnya kita ke masjid tetapi anak kita masih tidur. Nah, itu nanti akan menjadi ujian nanti di akhirat bahkan. Nanti anaknya, ya Pak, saya karena ya Tuhan, ya Allah gitu. Saya enggak dibangunin sama ayah saya, sama ibu saya, enggak dimarahin. Makanya kemarin saya tanya ke siswa itu, ada aja belum sholat subuh lah segala macam. Ya jangan salahkan anaknya, ya salahkan orang tuanya, karena memang tidak dibiasakan untuk bangun pagi dan sholat subuh. Meskipun tidak berjamaah, minimal sholat di rumahnya masing-masing. Ya, syukur-syukur kita bisa berjamaah ya di masjid. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau kalimat yang tidak berkenan. Kita doakan yang diberikan amanah anak sebagai anugerah, sebagai penyejuk hati. Mudah-mudahan diberikan panjang umur,
menjalankan seluruh aktivitas kewajiban sebagai seorang muslim, menjadi pengirim doa nanti ketika kita tidak ada di dunia ini, dan juga menjadi penolong nanti di akhirat ketika kita tidak masuk surga. Ya, mudah-mudahan anak kita masuk surga dan anak tersebut menolong kita. Bagi yang belum diberikan momongan, mudah-mudahan kita bareng-bareng berdoa, mudah-mudahan segera diberikan amanah dan bisa menjalankan amanah tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Allahumma faqihni fid din wa 'allimna ta'wila. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tawil umurana ma'al a'mali salihah wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabit imanana wa ahsin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribana wa minasyarri ba'idana wa qadhi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak, duduk dulu.